prediksi gua, ada yang nanya prediksi ya. Prediksi gua untuk pertandingan kali ini kurang tahu juga ya. Kalau misalkan NXL bisa bermain seperti level mereka biasanya atau bahkan lebih baik daripada level mereka biasanya, tentu saja Skyred mampu diatasi. Cuman Skyred ini bukan tim yang ece-ece. Skyred adalah salah satu tim terbaik juga dari Vietnam di Southeast Asia. Itu makanya NXL akan menghadapi match yang tentu saja nggak gampang, tapi bukan mission impossible. Jadi ya prediksi gue mungkin dari best of 3 mungkin 2-1 untuk tim NXL, tapi kita lihat mungkin bisa dapat 2-0 NXL. Cikeli Boham. Gue pernah ketemu dia face to face waktu itu ada acara amal, dan kita lihat nampaknya pertandingan akan segera dimulai. Langsung saja kita buang percakapan yang tidak berkaitan dengan pertandingan dan kita langsung fokus ke gamenya. Knife Run telah dimulai. Pertandingan pertama pada game kali ini di map Dust 2. Ini adalah pertandingan best of 3 antara Skyred melawan NXL, dan kita lihat tersisa Soi Fong berhasil menutup Knife Run dengan kemenangan untuk NXL, dan kita lihat apakah NXL stay atau swap ke teroris, karena kita tahu Dust 2 adalah salah satu map yang satu-satunya map tepatnya, atau mungkin ya map yang T-sided, sedikit T-sided, hampir kira-kira 1% T-sided. Jadi tapi 1% itu mungkin sangat berarti untuk tim-tim profesional semacam NXL, dan kita lihat match sudah mulai antara tim NXL melawan Skyred, dan kita lihat Skyred nampaknya melakukan permainan yang sangat agresif menuju B, dan apa yang terjadi di sini? Pembantaian sudah saja terjadi dan meninggalkan satu orang dari Skyred, yaitu Zack di mid, berhasil mencuri dari Frost Misty maksud saya. Ada Rosso sana di lower tunnel, dan kita lihat Force game leader of NXL, dan ronde pertama jatuh di tangan tim NXL. Dan biasanya kalau misalkan sudah menang ronde pertama, 3 ronde awal udah pasti ada di tangan pemenang ronde pertama. Dan kita lihat ini adalah meta baru ya untuk tim-tim profesional. Mereka sangat suka melakukan force buy di ronde kedua. Itu untuk memberikan sebuah elemen of surprise untuk tim musuh. Ini meta yang baru-baru aja terjadi untuk tim-tim profesional. Biasanya kan kalau misalkan kalah di ronde 1, biasanya mereka melakukan eco di ronde kedua, namun kali ini tidak. Kita lihat Skyred melakukan buy yang sangat-sangat unik dengan armor tech 9 dengan scout di Johnny P, dan kita lihat Soi Fong menahan Elong. Ada 3A, 1B, dan maksud saya ada 2B, 1 menahan di panggung atau platform. Sangat pasif permainan dari Skyred kali ini, berbeda dengan ronde pistol tadi. Kita lihat ada 2 orang menuju A-short, dan Sis berhasil mencuri kill dari Johnny P. Tidak mampu memanfaatkan jumping scoutnya dan berhasil diambil oleh Tukan. Dan kita lihat Rosso berhasil completely blind, dan kita lihat Sis mendorong, ada Tukon di sana, mampu membunuh Tukon tanpa kehilangan darah yang sangat berarti. Dan kita lihat ada Zack berhasil mencuri kill yang sangat baik dari Rosso, dan kita lihat Zack berhasil mencuri Famas, dan namun nampaknya Famas itu tidak begitu berguna, dan CLB mampu meng-kill Soi Fong, namun Frost Misty tidak akan membiarkan itu menjadi lebih buruk, dan skor 2-0 untuk tim NXL. Ya, kita lihat ada hampir full eco dari Skyred. Beberapa membeli P250, dan kita lihat permainan dari Skyred heavy towards A long, namun tidak, mereka merotasi menuju A short. Kita lihat Johnny P, ada Dark Lord, dan nampaknya gue harus mematikan Steam overlay gue, namun itu nanti aja. Dan kita lihat
apakah mereka memastikan diri, dan sementara Sis berhasil mengkill Dark Lord. Soifong dengan double kill dan Sis berhasil mengkill Johnny P. Soifong kita lihat apakah mampu mendapatkan triple kill, dan ya, triple kill untuk Soifong dan 3-0 untuk tim NXL. Sementara masih berjalan sangat-sangat mulus untuk tim NXL, namun kita lihat ini adalah first buy run from Skyred, dan kita lihat ada AK full AK, namun dengan granat yang sangat-sangat terbatas karena mereka melakukan force buy tadi ronde kedua. Mereka mampu membeli AK dan beberapa granat, namun itu bukan pembelian yang benar-benar full karena uang mereka cukup terbatas, dan kita lihat bermain sangat agresif tadi, namun Frost Misty hanya mampu mencuri 1 kill dan langsung saja di trade oleh Dark Lord. Kita lihat ada force, ada 3 orang di tunnel, sangat agresif permainan dari tim NXL di ronde ini. Kita lihat Skyred CLB mencoba memasuki, dan nade kill by CLB berhasil menutup torso, dan kita lihat Sis hampir saja mendapatkan double kill yang sangat-sangat penting untuk NXL, namun kali ini nampaknya Sis tidak mampu mendapatkan double kill itu, dan kita lihat Soifong, satu-satunya pemain yang masih bertahan hidup, mampu mengkill Tukon yang sangat rendah nyawanya tadi, dan kita lihat CLB dan Dark Lord menahan bom site A. Kita lihat bom di plan dengan posisi aman, jadi bukan posisi along, dan sementara nampaknya Soifong akan mencoba meretake atau mencari exit flag, dan nampaknya safe untuk tim NXL. Nampaknya Soifong tidak mampu untuk meretake 1 lawan 2, dan dia akan nge-save AK. Dan Skyred baru saja first buy run pertama dan langsung mencuri angka dari tim NXL, dan skor 3-1 untuk Skyred. Namun kekalahan itu bukan sebuah masalah untuk tim NXL karena uang mereka sangat banyak, mereka bisa beli apapun yang mereka mau di ronde ini. Jadi ya, hanya di ronde ini, tapi apabila mereka kalah di ronde berikutnya, itu artinya mereka akan safe, dan dipastikan Skyred akan mampu menyamakan kedudukan kecuali tim NXL mampu melakukan, dan sementara sudah ada trade terjadi di Along. Kita lihat Soifong tidak mampu memanfaatkan AWP-nya. Frost Misty sangat rendah nyawanya, dan sementara ada 3 orang dari Skyred menuju di Along tepatnya, namun nampaknya mereka belum memastikan untuk menghapus Along. Nggak iso aku ngomong Jawa, ya itik-itik lah ya. Namun kita lihat Sis menahan bom site A sendirian. Sangat baik dari Sis, namun trade sudah terjadi. Skyred CLB menembak melalui smoke. Frost Misty sangat rendah nyawanya, hanya 8. Jumping shot yang sangat baik dari Frost Misty berhasil mendeny bom plant dari Skyred. Kita lihat nampaknya di chat akan banyak VAC ban. Oke, jangan ketawain bahasa Jawa gua. Dan kita lihat 3 lawan 1 sementara tim NXL melawan Skyred. CLB sangat rendah dalam nyawa, atau sangat rendah dalam darah. Namun nampaknya tim NXL tidak mengetahui hal ini, dan mereka nampaknya akan bermain aman. Sementara CLB mencoba nge-save AWP dari Johnny P. Kan bener di chat langsung banyak VAC ban. Tim NXL terlihat sangat agresif ya di city site ini, sangat-sangat agresif, sehingga tidak memberikan peluang untuk Skyred seenggaknya mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan kita lihat 3A 1B. Nampaknya mid dilepas, sementara B ditahan oleh 2 orang, dan ada 1 orang di lower tunnel sana. Frost Misty bersama Soifong menjaga sangat-sangat dekat Elong atau Along. Gue lebih suka Along daripada Elong. Dan sementara mereka nampaknya akan melakukan mid to B strat. Mereka nampaknya akan segera menuju B, namun nampaknya itu adalah tidak dari Sis.
karena Sis berhasil mengkill Tukon yang mencoba ngepick namun tidak terjadi. Dan kita lihat Forge nampaknya nge-spot Johnny P tadi dengan AWP-nya, flashbang, dan hampir semua dari Skyred buta tadi. Dan kita lihat Forge menahan upper tunnel sendiri, dan ada Rosau di sana. Rosau dengan double kill yang sangat baik. Forge masih menahan B bersama Rosau. Double kill dari kedua pemain ini. Dan kita lihat apakah Skyred sekali lagi akan mencoba men-save AWP, dan nampaknya tidak. Nampaknya Frost Misty seakan-akan berkata tidak, itu AWP tidak akan di-save dan akan jatuh ke tangan Soifong. Rosso Forge sangat agresif tadi, namun nampaknya tidak begitu efektif, hanya mendapatkan 1 kill tadi. Dan kita lihat Soifong berhasil mencuri kill di mid. Dan sementara Tukon sudah memasuki bom site B yang sangat-sangat kosong. Free bomb plant for Skyred. Dan sementara 3 pemain dari tim NXL masih harus melakukan rotasi yang sangat-sangat jauh. Ada 2 orang pemain di mid, 3 orang pemain di mid. Tukon sementara menjaga window. Russo mencoba memasuki melalui window nampaknya dengan Frost Misty. Retake nampaknya sangat-sangat mudah. Dan akhirnya Frost Misty berhasil menutup ronde ke-7 untuk kemenangan untuk tim NXL. Sorry kalau gue masih gugup castingnya, maklum ini yang pertama. Biasanya yang pertama itu selalu gugup. Namun kita lihat aja nanti map kedua atau mungkin map ketiga. Dan skor sementara 6-1 untuk Skyred. Skor yang sangat-sangat baik untuk map yang T-sided, walaupun T-sidednya nggak parah-parah banget. Tapi ini adalah skor yang sangat-sangat baik. Dan kita lihat apakah tim NXL mampu mempertahankan performanya sampai saat ini dan memenangkan map pertama dan serta map kedua. Dan kita lihat sangat agresif tadi Forge. Sementara Rosso menjaga di city spawn, ada 3 orang dari Skyred. Oh, nampaknya akan terspot, namun spray control yang tidak terkontrol nampaknya tadi, hampir saja tadi. Sis bermain sangat sneaky beaky, terbayar permainannya yang sangat agresif itu dengan 1 kill. Dan Rosso nampaknya Zack berhasil mencuri 1 kill dari tim NXL. Dan ya, seperti kita duga, skor 7-1 untuk tim NXL. Dan akhirnya buy round kembali oleh Skyred setelah sebelum-sebelumnya hanya melakukan force buy dan eco buy yang tidak begitu berbahaya. Dan kita lihat AWP sudah kembali berada di tangan Johnny P, full nades, jadi mereka bisa melakukan strategi apapun yang mereka mau. Sementara Frost Misty di boost menuju A-shot. Permainan-permainan dari NXL sangat-sangat agresif pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat, nampaknya Frost Misty tidak nge-spot Johnny P yang ada di suicide. Sementara Dark Lord berada di lower tunnel. Sangat-sangat baik. Terjadi trade yang sangat cepat tadi, namun Soifong berhasil menambah keunggulan pemain untuk NXL. Namun Tukon berhasil menyamakan jumlah pemain dari tim NXL untuk Skyred. Dan kita lihat 2v2 sekarang. Forge tidak mampu membunuh CLB. Dan Tukon sebenarnya adalah zombie sekarang karena nyawanya tinggal 2. Bahkan kalau misalkan lu lempar flashbang dan kena dia bakal mati. Namun nampaknya NXL tidak mengetahui akan keadaan ini. Dan kita lihat Sis mencoba meretake bom site A 1v2. Kita lihat apakah clutch akan terjadi. CLB memastikan bahwa clutch itu tidak akan terjadi, dan Skyred akhirnya menambah skor menjadi 7-2. Satu HP doang ya? Sorry. Karena gue tidak pernah mengalami hal itu sendirian. So, sorry. Thank you buat ralatnya. Thank you. Gue jadi tahu sekarang. Dan kita lihat, Frost Misty turun
nyawanya ke-7. Dan sementara Johnny P nampaknya Skyred pun tidak melakukan bayaran yang sangat-sangat kuat. Kita lihat ada 2 Galil dan 3 AK. Bermain sangat pasif kali ini. Nampaknya tim NXL tidak seperti ronde-ronde berikut sebelumnya di mana mereka nge-push mid dengan sangat agresif. Kali ini mereka sangat suka ya nge-hold, mempunyai apa namanya? Dan oke, lupakan. Dan sementara kita lihat Skyred nampaknya melakukan push dari Elong. Zack dan CLB berhasil mendapatkan entry frag yang sangat baik dan membuka bom side A menjadi sangat-sangat luas untuk Skyred menjamah. Ya, dan mungkin Anda sekarang mendengar tukang roti, abaikan saja. Dan sekarang 2v4 in favor of Skyred. Kita lihat apakah tim NXL mampu memutar balik keadaan. Dan nampaknya tidak, dan Zack dengan triple kill, termasuk entry frag tadi di Elong, sangat-sangat baik. Dan kita lihat ini adalah eco pertama dari tim NXL. Dan yang tadi gue bilang, tim NXL sangat-sangat suka mendapatkan kendali di tunnel. Mereka sangat-sangat suka nge-push tunnel dan mendapatkan kendali di tunnel, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang sangat-sangat luas. Dan kita lihat Rosso ya. Rosso dengan Scout J atau Jumping Scout, dan trade sudah saja terjadi di Elong. Frost Misty berhasil men-kill Tukon, dan nampaknya keunggulan pemain akan jatuh ke tangan Skyred, dan bom plan pun akan terjadi di bom side B. Dan 4v2 nampaknya Frost Misty akan menge-save AK-nya, tidak akan membuang-buang AK yang sudah berhasil dia curi dari Skyred. Dan Soifong berhasil mencuri kill dari CLB, dan nampaknya sekarang bahkan retake bom site pun memungkinkan, karena sekarang adalah 2v2, namun dengan Zack dengan nyawa yang sangat rendah. Nampaknya Soifong berhasil mendapatkan AK tadi, dan kita lihat eco round yang sangat-sangat baik dari tim NXL. Kill 3 orang, mendapatkan 2 senjata, itu kalau untuk eco round itu adalah sebuah kemenangan. Dan kita lihat apakah mereka akan melakukan buy di ronde ini. Kita lihat kembali bermain agresif nampaknya Elong. 2 pemain agresif di Elong, namun trade sudah saja terjadi. Force berhasil meng-kill Dark Lord, namun Tukon berhasil nge-trade pemainnya dengan meng-kill Force. Dan Tukon sangat rendah dalam darah, hanya 6 darahnya. Dan kita lihat smoke untuk menutup city spawn sudah jatuh, dan nampaknya ini akan menjadi mid to B untuk Skyred. Dan kita lihat hanya ada 1 orang di bom side B yang menahan. Dan kita lihat sementara Soifong, Rosso berhasil meng-kill CLB dan menunda push dari Skyred dari tunnel, namun nampaknya push itu akan terjadi dalam waktu cepat, dan bom plan pun nampaknya akan terjadi untuk Skyred. Namun sementara Tukon bermain sebagai lurker nampaknya di sini. Kita lihat dengan nyawanya yang 6. Sangat-sangat baik kill dari Tukon tadi, menjadikan keunggulan pemain untuk Skyred. Namun 1v1 kita lihat Tukon dengan nyawa yang sangat rendah. Apakah mampu Frost Misty mendapatkan? Sayang sekali. Tukon dengan nyawanya yang sangat-sangat rendah dan tipis berhasil meng-kill Frost Misty tadi dan menutup ronde tadi dengan kemenangan untuk Skyred. Kita lihat apakah NXL akan melakukan force buy atau mereka akan melakukan save, dan kita lihat nampaknya mereka akan melakukan eco dengan buy yang cukup unik di sini. Dan sementara Zack berhasil kill Soifong, dan Zack mendapatkan double kill. Kita lihat triple kill by Zack, dan itu membuka bom side A menjadi sangat-sangat lapang untuk dimasuki oleh Skyred. Dan kita lihat skor sementara 75.
sebenarnya cukup baik untuk tim NXL mengingat mereka ada di City Side dan Skyred berhasil menutup ronde dengan 5 pemain masih hidup dan ekonomi dari mereka sangat-sangat baik sekarang. 5 pemain masih hidup dan mereka semua masih memegang AK-nya masing-masing dan kita lihat tim NXL mampu melakukan buy di ronde ini. Rosso nampaknya double op tactic by tim NXL dan dengan Rosso memegang AWP dan Soifong. Sangat menarik melihatnya. Kita lihat Soifong, Elong dilepas sementara Frost Misty dan Soifong bermain di Azure dan Rosso berhasil mendapatkan kill, namun keunggulan pemain itu tidak akan bertahan lama karena Dark Lord berhasil mengkill Rosso yang sedang lari-lari tadi di platform, dan sementara Frost Misty dan Soifong menahan di Azure dengan boost yang cukup unik. Dan kita lihat apakah Johnny P mampu mengetahui ini, dan dia nge-spot Frost Misty dan Soifong. Dan kita lihat Johnny P nampaknya bom side B adalah tujuan dari C4. Zack sementara bermain sebagai lurker mampu mengkill Frost Misty. Dan kita lihat ada Sis di sana mampu melakukan trade sehingga menyimbangkan jumlah pemain untuk Skyred dan NXL. Dan kita lihat Flash. Nampaknya semua pemain tidak mengetahui ini kalau Ford sudah masuk. Namun CLB akhirnya menyadari kalau Ford sudah masuk. Namun sekarang jumlah pemain masih imbang 2 lawan 2 dan Soifong berhasil mengkill Dark Lord. Keunggulan pemain sekarang untuk tim NXL dan Sis berhasil menutup ronde ini dengan kill dan defuse untuk memenangkan ronde ini untuk tim NXL dan skor 8-6 untuk tim NXL. Dan gue nggak boleh ngomong yang berbau-bau iklan ya di sini. Jadi kalau misalkan Rosso itu kita ingat jadi sama Rosso. Ya gitulah. Oke, lupakan. Dan kita lihat ronde ke-15 8-6, ronde terakhir dari first half. Sementara tim NXL unggul 8-6, City Side yang sangat baik dari tim NXL. Dan kita lihat apakah mampu menjadikan 9-6 dan Forge berhasil mencuri kill. Johnny P tidak mampu memaksimalkan AWP-nya dan Dark Lord berhasil menyamakan kedudukan pemain menjadi 4 lawan 4. Soifong AWP namun masih ada di tangan Rosso dan sementara Tukon berhasil mengkill Sis dan Frost Misty. Apa kita lihat ada cium-ciuman nampaknya. Namun CLB nampaknya mampu menangkan tabrak-tabrakan tadi. Sementara Rosso menjalan menembus api, melakukan debus. Namun kita lihat CLB melakukan bomb plan di bomb side A. Dan sementara 3 lawan 1, kita lihat apakah Rosso mampu melakukan clutch yang sangat-sangat gila untuk memberikan kemenangan untuk NXL. Dan nampaknya tidak, dan skor 8-7 untuk tim NXL. City Side yang cukup baik atau bahkan sangat baik mengingat map Dust 2 adalah map yang T-sided. Dan kita lihat sekarang Skyred yang berada di City Side dan sementara NXL di T-side. Bisa jadi Bang Rosso nanti jadi iklan minuman energi itu yang kalian bicarakan di chat. Bisa jadi, kita nggak tahu, bisa aja. Chat ini sangat menyenangkan. Sayang gue nggak bisa ngetik cepat ya. Dan kita lihat ronde ke-16, first round of the second half. Kita lihat hanya ada 2 orang dari tim NXL menggunakan armor dan sementara sisanya melakukan pembelian dengan granat, menghabiskan uangnya dengan granat. Dan kita lihat ada 3 orang di tunnel, namun bom masih menahan di Elong. Itu nampaknya decoy. Sorry, gue salah lihat. Dan Zack sudah langsung bertatap-tatapan dengan Force dan mampu memenangkan tatap-tatapannya tadi dengan Force. Soifong mencoba menyamakan jumlah pemain dari Skyred. Sis namun Sis adalah orang yang akhirnya mampu menyamakan jumlah pemain dari Skyred untuk NXL. Dan 3 orang dari Skyred nampaknya menuju Elong. Rosso sementara sendirian di Elong dengan tag 9-nya.
Nampaknya Rosso adalah Superman di sini, dia menggunakan armor dengan Tech 9. Dan nampaknya Soifong membantu Rosso mengatasi dua pemain dari Skyred yang ada di Along tadi. Dan kita lihat apakah Superman Rosso mampu maju, dan Frost Misty berhasil menkill orang terakhir di bom site A, yaitu CLB, dan memastikan bom plan ini sangat-sangat aman untuk tim NXL. Dan sementara Tukon berhasil nge-push Elong dan meng-kill Frost Misty, dan namun nampaknya itu tidak begitu berarti karena masih ada 3 pemain dari tim NXL di bom site A. Namun kita nggak ada yang tahu, ini namanya CS. Kalau misalkan sudah terduga-duga itu bukan CS namanya. Namun nampaknya kita lihat Tukon sangat rendah dalam darah. Rosso mati akhirnya. Kita lihat Soifong akhirnya menutup ronde ke-16 untuk kemenangan tim NXL, dan skor sementara 97. Oke, itu lupakan karena kalian akan melihat teman gue Osama Bin Laden. Tentu saja itu bukan Osama Bin Laden, jadi tolong diabaikan saja. Dan kita lihat lagi-lagi Skyred melakukan force buy di ronde kedua dengan pembelian yang kita lihat sama dengan second round di first half tadi. Tukon memegang scout, dan sementara sisanya 5-7 dan CZ. Tukon dengan jumping scout, dan buat kalian yang melihat pertandingan kemarin, ya, pertandingan Mouseport, Chris J sangat-sangat baik melakukan scout, dan kita lihat apakah Tukon mampu bermain menggunakan scout sebaik Chris J. Chatnya sangat menyenangkan ya. Final bullet. Oke, kita jangan ngomongin game lain karena kita sedang bermain CS, dan sementara nampaknya tim NXL sudah berkomitmen untuk memasuki Elong, dan kita lihat Darklord berhasil kill Rosso, dan kita lihat trade yang sangat-sangat cepat terjadi. Namun nampaknya keunggulan pemain untuk tim NXL, namun darah sangat-sangat rendah untuk tim NXL. Ada Sis dan Force yang di sana yang sangat rendah dalam darah, hanya 5 dan 8. Bahkan apabila digabungkan nyawa mereka bahkan tidak lebih banyak dari ronde yang sudah dimainkan oleh mereka. Dan kita lihat, sekarang nyawa mereka berdua digabungkan hanya 10. Sangat-sangat rendah nyawa mereka berdua. Namun apakah Tukon mengetahui hal ini? Dan sementara Force menahan di mid, sangat rendah. Mereka berdua harus berhati-hati, atau apabila tidak, ini akan menjadi sebuah malapetaka untuk tim NXL. Dan sementara Force melakukan bom plan yang relatif aman karena Tukon tertahan di mid. Ada Frost Misty di sana, nyawa yang sangat rendah. Kita lihat siapakah yang akan memenangkan duel ini, dan nampaknya Frost Misty yang berhasil memenangkan duel dan memberikan kemenangan dengan skor 10-7 untuk tim NXL di ronde ke-17. Ronde 3 di second half, dan Skyred terpaksa harus melakukan full eco karena mereka melakukan force buy tadi di second round dan tidak berjalan begitu mulus nampaknya untuk Skyred. Dan kita lihat tim NXL dengan buy yang relatif cukup untuk mengkill tim yang sedang berada eco, yaitu anti-eco tactic. Ini best of 3, dan ini adalah pertandingan pertama dari 3 map antara Skyred melawan tim NXL. Ini adalah pertemuan kedua dari tim NXL antara Skyred dalam bulan Juli. Sebelumnya tim NXL kalah dari Skyred, dengan sebelumnya telah terjadi DDoS atau mungkin disconnected by tim NXL di map Miras. Gue nonton dan gue tahu ada yang bot di CSGO LoL, sempat dakdikduk. Dan kita lihat nampaknya tim NXL kembali berkomitmen untuk melakukan push dari Elong, dan Zack berhasil meng-kill Frost Misty. Dan lagi-lagi nyawanya tim NXL, dan kita lihat Tukon bermain sebagai lurker namun berhasil mencuri kill dari Sis. Namun Soifong akan menyamakan kedudukan. Tidak. Dan CLB berhasil meng-kill Force. Dan keunggulan pemain nampaknya untuk Skyred dengan waktu menyisakan 30 detik. Tidak begitu banyak waktu untuk tim NXL. Mereka harus melakukan sesuatu di sini atau mereka tidak akan mendapatkan gaji di ronde berikutnya. Dan mereka harus memegang angka mereka erat-erat. Dan kita lihat dua pemain dari Skyred sangat rendah. 3 sekarang. Kita lihat Soifong tidak mampu memanfaatkan keadaan. Dan akhirnya Skyred memenangkan ronde di second half. Di ronde eco
itu membuat mereka berada dalam ekonomi yang sangat-sangat luar biasa. Mereka bisa beli apapun yang mereka mau, dan sementara ekonomi dari tim NXL tidak begitu bagus. Mereka kalah dari Skyred di ronde Eco. Mereka harus terpaksa melakukan force buy di sini nampaknya. Armor Tech 9. Dan kita lihat Johnny P masih belum menggunakan AWP nampaknya. 4 pemain dari NXL dan nampaknya akan melakukan mid to be strat. Kita lihat Johnny P, flash yang sangat baik dan hanya mampu mendapatkan 1 kill tadi Johnny P. Dan sementara para pemain dari NXL sudah masuk. Tembak-tembakan Tech 9 terjadi di bomb site B. Tukon sementara mampu kill Rosso, namun keunggulan pemain tidak akan bertahan lama untuk Skyred. Dan kita lihat Frost Misty berhasil mendapatkan kill dari Dark Lord, dan keunggulan pemain untuk NXL sekarang, dan Zack berhasil menyamakan kedudukan pemain Soifong dengan triple kill yang sangat-sangat baik. Dan triple kill yang sangat penting dari Soifong berhasil memberikan kemenangan untuk tim NXL. Dan kita lihat force buy mereka sangat-sangat worth it. Mereka mampu menangi ronde dan ekonomi mereka terlihat sangat-sangat luar biasa sekarang. Rec 9 is ready. Sekarang banyak nama-nama baru ya untuk senjata. Ada Pro 90, ada Rec 9. Dan sebelumnya kita lihat Skyred mampu memenangi Eco Round. Dan kita lihat apakah mereka mampu mengulangi hal yang sama. Dan sementara NXL melakukan full buy dengan full nades. Dengan AWP berada di tangan Soifong. Ada yang nanya capek, ya capek banget. Jadi mungkin gue akan mengurangi intensitas bicara gue. Dan sementara nampaknya kita lihat tim NXL berkomitmen untuk memasuki bom site A melalui A-short. Dan Sis nampaknya tidak mengetahui ada orang di mid tadi di dalam smoke. Frost Misty dengan net kill. Completely blind nampaknya pemain dari NXL. Dan nampaknya ronde ini tarik ulur dan ya kemenangan untuk tim NXL. 12 round berhasil NXL menangkan, dan kita lihat apakah mereka mampu memenangkan ronde ke-13. Dan nampaknya force buy atau mungkin full buy, namun buy-nya tidak begitu kuat dari Skyred. Kita lihat ada 3 FAMAS, 2 M4 dengan granat yang sangat-sangat terbatas. Mungkin gue akan menggunakan kata jebret ya, jadi jangan kaget kalau gue ngomong jebret. Bermain sangat pasif nampaknya tim NXL di ronde ini. Tidak seagresif biasanya. Namun kita lihat nampaknya mereka akan kembali berkomitmen memasuki bom site A melalui A-short. Dan berada di A-short Dark Lord berhasil mengkill Sis di mid, dan 5 lawan 4 keunggulan pemain untuk Skyred. Dan Skyred pun tidak mau bermain begitu agresif. Mereka tahu apabila mereka bermain begitu agresif itu akan sangat berbahaya, dan CLB masih menahan Along. Namun nampaknya itu tidak akan berguna karena 4 pemain dari tim NXL memasuki bomb site melalui A-short, dan trade sudah terjadi. Dan Force berhasil mengkill Zack, dan Dark Lord berhasil mendapatkan triple kill dan menutup ronde ini untuk kemenangan Skyred. Analis nanti ya setelah match ini selesai. Walaupun analisnya belum 100%, belum tentu 100% akurat, jadi jangan dipercaya. Itu karena analisnya berdasarkan hati dan otak gue, oke? Dan skor sementara 12-9. Kita lihat chat, ayo prediksi skor selanjutnya. Kita lihat ada Tukon. Dan sementara nampaknya NXL akan memasuki bom site melalui Elong, dan kita lihat trade sudah saja terjadi, dan sekarang 3 lawan 3 jumlah pemain yang imbang untuk kedua tim. Tukon menjaga mid. Kita lihat Frost Misty tidak begitu cepat, dan
Tukon berhasil mengkill Frost Misty. Kita lihat pemain tersisa dari NXL Force dengan spray yang sangat baik berhasil mengkill Tukon yang ada di mid. Johnny P sementara berada di A side dengan his trusty op, dan kita lihat Force blind dan nampaknya mereka akan melakukan fake dan bom mengarah ke bom side B, dan kita lihat Zack sangat rendah dalam nyawa. Force berhasil mendapatkan kill, dan kita lihat 1v1 antara Force, the in-game leader of Team NXL, melawan the Auper of Skyred. Dan Force berhasil membawa timnya menang di ronde ke-7 dari second half dengan skor 13-9, dan lagi-lagi Skyred harus melakukan eco, atau mungkin mereka akan melakukan force buy, namun nampaknya tidak, mereka akan melakukan eco. Dan kita lihat apakah tim NXL mampu memenangkan ronde ini. Kita lihat killnya dari pemain-pemain ini, sementara Zack seakan-akan meng-carry timnya dengan 21-19, dan Johnny P bermain tidak begitu baik dengan 8 kill dan 20 death. Outnya nampaknya tidak begitu wangi pada kali ini, dan sementara kita lihat Rosso sudah mendapatkan double kill di Elong, dan Rosso coba memasuki bomb site bersama kawan-kawannya. Sis berhasil kill Zack, the top fragger of Skyred, dan bomb site A sekarang sepenuhnya adalah milik NXL, dan sementara Skyred harus melakukan rotation dari A-shot. Nampaknya mereka akan melakukan rotation dari A-shot. Di sana ada Rosso yang sangat rendah dalam nyawa. Soifong mencoba membantu Rosso, dan Soifong berhasil mendapatkan double kill. Dan seperti kita duga, tim NXL mampu mendapatkan ronde ke-14. Ya agak sedikit keluar keringat, namun ya apa yang kita lihat, tim NXL 14 dan sementara Skyred 9. Dan kita lihat pemain yang lagi wangi-wanginya, kita lihat Soifong dengan 22 kill, dan sementara Frost Misty dengan 20 kill, Rosso dengan 19 kill. Mereka semua bermain yang sangat-sangat baik, dan kita lihat Skyred nampaknya tidak dalam performa terbaiknya mereka, terutama Johnny P dengan 8 kill. Penampilan yang cukup mengecewakan dari Johnny P nampaknya, mengingat dia sebenarnya adalah seorang Auper yang sangat hebat. Apakah kalian pengen gue jadi kayak Rahim Babam? Enggak kan? Karena gue bisa aja jadi Rahim Babam. Ya, bahasa wangi, bahasa itu udah terkenal banget dari zaman 1.6. Kalau misalkan di jasa 1.6 kita ngomongnya ini JK, jalan kecil atau jalan kucing. Sementara Elong itu adalah jalan panjang, yaitu JP. Dan kita lihat nampaknya Frost Misty, Sis apakah mampu mengespot Dark Lord, namun nampaknya Johnny P mampu mengkill Sis tadi yang terlepas perhatiannya. Dan kita lihat completely flash kedua tim, sementara Zack mencoba menahan, namun nampaknya Zack tidak melakukan kontribusi yang begitu berarti. Dan kita lihat Rosso berhasil menutup ronde ini untuk tim NXL, dan match point untuk tim NXL 15-9. Dan sementara Skyred harus melakukan force buy. Kita lihat buy yang sangat-sangat lemah dari Skyred, dan sementara tim NXL mereka bisa membeli apapun yang mereka mau dengan duit sebanyak ini, bahkan rumah sekalipun. Kalau misalkan lo bisa beli rumah di Johnny P dengan scoutnya berhasil mengkill Soifong yang tadi mencoba melakukan damage di mid, namun Johnny P berhasil menunjukkan skillnya dengan scout, dan Sis berhasil menyamakan jumlah pemain untuk tim NXL. 4 lawan 4 sekarang, match point untuk tim NXL. Kita lihat kemanakah mereka akan berkomitmen untuk memasuki bom. Frost Misty
coba memasuki bomb site B. Dan kita lihat Rosso half blinded, but dan kita lihat Rosso mendapatkan double kill. Kita lihat apakah dia mendapatkan triple, dan ya, triple kill menutup pertandingan pertama antara Skyred melawan tim NXL di map Dust 2 dan skor 16-9 untuk tim NXL. Dan selanjutnya kita akan menuju map 2, yaitu sebentar, gua nggak tahu map keduanya apa, sorry.